Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah.
Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Penasaran kayak ini ngobrol apa sih hari ini? Jadi kita bakal ngobrol ya di Spada dengan tema ekonomi kreatif bersama Willy Wijayadi. Jadi dia adalah seorang owner Willy Bakery yang mungkin gak asing nih di telinga para pencinta kue di Singaraja, karena notabene dia adalah seorang pengusaha muda dari Singaraja, asalnya dari Singaraja juga, tinggalnya juga di Singaraja. Jadi di usia dia yang masih kategori masih kecil sih, masih bocil. Istilahnya kalau istilah gaulnya masih bocil, berusia baru 20 tahun tapi sudah punya usaha. Wah, ini sih luar biasa. Kayaknya patut banget nih kamu tiru teman Pro 2. Oke, langsung saja aku bakal sapa dulu cowok ganteng yang nemenin Kak Eni pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, lebih dideketin sama mikrofon dong, Will, biar suara bagusnya kedengeran. Oke, apa kabar Willy pagi hari ini? Baik. Baik, gak usah tegang ya. Slow aja Will, kamu gak usah tegang. Oke, nanti kalau tegang nanti ditonton banyak orang. Oke, Willy, jadi buka usaha bakery. Yes. Oke, di usia kamu yang masih kategori masih bocil ya? Masih bisa dibilang bocil nggak nih? Nggak juga. Nggak juga ya. Oke, nggak juga karena udah lewat fase remaja. Sekarang udah menginjak mau dewasa kan ya. Di usia 20 tahun itu sudah punya usaha di bidang perkuean. Mungkin bisa diceritain sedikit sih Will. Kamu kan anak cowok nih. Kenapa bisa terjun di dunia bisnis kue? Apa sih yang memotivasi kamu? Oh, yang memotivasi saya tuh dulu waktu saya kecil tuh sering kayak ibu tuh kan juga buat kue di rumah. Jadi saya tuh kayak penasaran gitu, maksudnya gimana sih kayak buat kue itu kayak gimana gitu. Jadi saya kayak sama ibu tuh kayak belajar gitu, terus belajar makanya sampai sekarang tuh kayak bisa jadinya kayak buat kue sendiri gitu. Oke, berarti yang motivasi emang karena ibu emang udah punya basic di bidang kue. Kamu sering belajar sama dia, terus akhirnya berarti waktu kecil kamu punya cita-cita gini, nanti aku dewasa mau jadi kang kue, mau bikin outlet kue. Punya cita-cita kayak gitu kan? Punya. Nah, selain kamu terjun ke dunia usaha kue, sebelumnya punya cita-cita lain gak sih? Ada sih, Kak. Ada. Pengen jadi apa kalau boleh tahu? Dulu tuh pengennya jadi perawat. Dulu pengennya jadi perawat, tapi malah sekarang jadi perawat perut orang. Karena kalau lapar kan harus makan kue. Nah itu kan namanya kamu merawat perut orang, Will. Oke. Nah jadi pun sampai sekarang masih pengen jadi perawat. Apa udah pindah haluan gak? Aku mau jadi pengusaha kue aja atau gimana? Sudah fokus ke kue aja. Fokus ke kue aja. Oke, jadi perawatnya udah hilang tiba-tiba. Oke. Nah jadi kamu mulai serius belajar bikin kue dari kapan, Will? Kalau serius belajar buat kue itu dari waktu SMK. SMK itu kelas berapa kalau boleh tahu? Dari kelas 1 tuh kayak udah terus belajar gitu. Oke, itu belajarnya kamu otodidak atau mungkin kamu kursus atau gimana? Ada otodidak, ada kursus, sama kayak biasanya tuh kayak sharingnya tuh di YouTube biasanya, Kak. Oh, kamu cari-cari referensi di YouTube ya? Cari referensi di YouTube gimana sih cara bikin kue yang enak atau mungkin, nah kue-kue yang kamu buat ini, kamu biasanya ngikutin tren nggak? Karena sekarang kan banyak tuh, kadang kan tren, anggap dah salah satu misalkan donat gitu, itu kan lagi tren gara-gara Vinkan Mambo ya. Iya benar. Nah terus kamu jual itu atau mungkin besok nih brownies lumer yang kayak gini lagi tren, kamu ikut itu atau memang kamu sudah punya basic, aku jualan kue. Jadi jualan kamu tuh udah punya ciri khas nih, kue ini aja atau gimana? Kalau saya tuh kayak nggak terlalu ngikutin tren sih, Kak. Ngikutin tren, oke. Berarti emang udah punya list gitu ya. Jadi kue-kue apa aja yang kamu bikin setiap hari? Iya. Itu biasanya berubah-ubah menunya atau emang sama aja, Will? Sama aja, tapi kadang-kadang kayak
ditambah, maksudnya kayak 1 bulan tuh kayak nambah lagi menu baru kayak gitu. Oke, berarti kamu terus belajar dan belajar gitu ya. Nah, ketika kamu nambah menu baru itu, menu itu yang viral atau yang gimana nih? Ada yang viral, ada yang enggak sih Kak. Ada yang enggak sih ya, tapi yang menurut kamu yang menurut cocok untuk dijual. Oke. Nah, selama ini Will, ketika kamu terjun nih, kan kamu dari SMA itu udah belajar bikin kue. Boleh tahu dong Kak, ini kue apa sih yang pertama berhasil kamu bikin, terus jadi motivasi kamu, wah aku harus jadi dagang kue nih? Kue yang pertama saya buat tuh yaitu brownies panggang Kak. Brownies panggang, oke. Brownies panggang tuh emang kayak kelihatannya mudah untuk dibuat, tetapi susah juga. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gitu. Itu biasanya tingkat kesusahan kita bikin brownies panggang tuh di mananya, Will? Waktu ngelelehin coklat batangnya Kak. Kalau itu kayak terlalu over untuk, maksudnya terlalu panas, itu bisa-bisa nanti kan kalau brownies panggang tuh ada shiny crust yang mengkilap di atasnya itu. Itu bisa-bisa nggak muncul dia atau hilang, maksudnya tenggelam, tipis ya. Bantet kayak bantet gitu dia ya. Tapi brownies itu emang kue bantet sebenarnya. Iya, yang benar tuh bantet ya, bukan yang ngembang. Enggak, iya bantet dia, tapi dia moist. Tuh bantet, tapi waktu digigit tuh moist gitu ya. Kalau brownies yang asli dia. Oh gitu. Berarti kalau emang yang asli itu emang ciri-cirinya tuh emang kuenya padat gitu ya. Padat. Oke. Tapi kalau ketika dimakan itu moist ya. Tapi kalau sekarang kan kita banyak tuh jumpai kue-kue brownies tuh kan rata-rata itu kan emang ngembangnya itu bagus banget, kayak bolu-bolu gitu kan teksturnya ya nggak Will? Karena kayak ini juga sering beli, itu kebanyakan kan kayak gitu. Tapi sebenarnya yang benar itu emang yang kalau dibilang bantet kayak bantet tapi nggak bantet gitu ya. Tapi padat lah ya, padat berisi lah istilahnya. Oh, itu yang memotivasi kamu pertama kali bikin kue, terus kamu berhasil. Jadi terjun deh jualan kue. Nah, kue pertama yang kamu jual itu apa, Will? Kue brownies. Kue brownies. Oke, itu brownies apa? Brownies potong kah atau yang loyang atau gimana, Will? Waktu itu yang potong sih Kak. Yang potong. Yang potong kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil, tapi dibuatnya tuh dulu 1 loyang, habis itu nanti kayak dipotong kecil-kecil gitu. Oh iya pakai sekat gitu ya. Disekat, kan ada tuh sekatnya. Sekarang kan udah modern. Kalau dulu kan kita harus potong kan pakai tangan, tapi kalau sekarang kan udah ada sekatnya itu kan gampang ya, itu mempermudah juga kan dalam pemproduksi. Nah, itu pertama kali kamu menjual kue brownies. Kalau boleh tahu, itu harganya berapa sih, Will? Kisaran aja deh, kisaran harga berapa sampai berapa? Waktu itu harganya 3.000 Kak. 3.000 per potong kecil itu? Per potong kecil. Oh, kamu berarti jualnya per potongan? Ya, nggak satu loyang gitu? Enggak. Oh, oke. Berarti dalam 1 loyang itu kamu dapatnya berapa potong, Will? Kalau 1 loyang tuh dapatnya 25 potong. Oh, 25 potong. Berarti dengan harga 3.000. Berarti kalau beli 1 loyang berarti sekitaran 75.000-an. 75.000. Iya, berarti kamu jual 1 loyang juga? Jual sih Kak, kalau ada yang request. Kalau ada yang request gitu. Nah, itu biasanya awal mula kamu jualannya di mana? Online atau kamu titip di warung-warung atau gimana, Will? Waktu awal jualan tuh kayak titip di warung. Oh, nitip di warung. Itu biasanya sehari kamu bisa bikin berapa loyang brownies? Pas baru-baru jualan itu cuma 2 loyang. Cuma 2 loyang, tapi nggak masalah kan? Walaupun cuma 2 loyang, tapi kan udah ada hasilnya. Oke, seiring berjalannya waktu, berarti kamu dari brownies kemudian nambah ke kue apa lagi? Abis ke brownies tuh saya nambah kue kebolan pisang. Oh, bolen pisang. Terus? Kebolan pisang, abis itu ke muffin taffy Kak. Muffin taffy. Itu kayak gimana tuh? Tumben nih Kak ini denger nih. Oh, muffin. Oh iya tahu. Tapi dibuat dari tapi singkong. Oh, tapi singkong. Oh, berarti muffinnya tuh bahannya dicampur dengan tapi gitu. Tapi kalau pakai tapi bukannya dia mengembang mekar gitu jadinya? Enggak kok. Enggak. Oke. Nah, jadi buat kamu mungkin yang penasaran ya dengan kue-kue dari Willy Bakery, mungkin nanti bisa di request. Selain itu, kue yang dijual apa lagi jenisnya, Will? Biasanya saya jual dessert juga sih Kak. Oh, jual dessert juga. Terus? Dessert sama kue tar biasanya. Kue tar. Order by request ya. Ya, by request. By request. Itu kisaran harga kue tarnya dari berapa sampai berapa, Will? Kue tarnya tuh start dari harga 50.000. Dari 50 sampai ada yang 500. Ada yang 500. Nah, itu biasanya kuenya kan biasanya dalamnya tuh kan ada pakai lapis, ada pakai brownies. Kamu kalau biasanya pakai apa?
Kalau saya biasanya ada yang nge-request pakai brownies. Ada yang brownies. Atau enggak red velvet. Red velvet. Atau enggak lapis Surabaya. Lapis Surabaya. Jadi itu yang biasanya kamu pakai ya untuk kuenya. Nah, itu harga kisaran 50 sampai 500 order by request kan gitu. Nah, coba tahu nih teman Pro 2, ada yang mau ulang tahun di bulan September, udah kamu order kuenya sama Billy aja. Nanti bilang aja temennya Kak ini dikasih diskon katanya. Oke. Nah, selama ini berarti kamu menekuni dunia penjualan kue. Itu dari kapan sih, Will? Kalau menekuninya banget tuh dari September 2024 Kak. Tahun lalu berarti? Iya, tahun lalu. Berarti sekarang setahun dong? Iya. Terus kamu anniversary nggak ada pesta-pestanya gitu? Enggak. Oke, berarti udah jalan setahun. Willy menekuni bisnis kue. Nah, itu udah setahun nih. Kira-kira udah berapa jenis kue yang sudah kamu jual sekarang? Karena kan kemarin kan kamu tadi di awal kan kamu bilang nih, awalnya dari brownies, kemudian kamu nambah satu, nambah. Nah, sekarang udah ada berapa jenis kue? Kira-kira udah berapa ya? 14 jenis kue. Nah, itu semuanya berarti kue-kue kategori kue kering, bukan nggak ada yang basah? Ada sih kayak tapi kayak donat gitu. Donat, roti. Oh, berarti jual donat juga, roti. Nah, kue-kue yang Willy jual, yang Willy titipin mungkin itu di warung, itu kisaran harganya berapa, Will? Dari harga 4.000 sampai 22.000 Kak. Kalau yang 22.000 itu biasanya apa? Bun cheesecake. Yes. Di bawahnya tuh brownies panggang, tapi diperpaduin sama cream cheese. Cream cheese juga. Oke. Terus apa lagi? Jenis kue yang biasanya setiap hari kamu produksi deh, apa aja biasanya? Kalau yang setiap hari itu kayak brownies panggang, donat kentang, roti coklat, keju, sama sosis itu pilihnya tuh buat sendiri, nggak beli. Oke, itu yang setiap hari kamu produksi. Iya. Biasanya satu hari bisa produksi beraneka macam kue kan? Itu kamu kerjain sendiri? Iya, dikerjain sendiri. Kamu kerjain sendiri itu semua kue? Iya. Bangunnya jam berapa, Will? Jam 4:30. Oh, jam 4:30. Terus kalau ngirimnya kamu sendiri juga? Kalau yang untuk di toko itu saya ngirimnya sendiri. Oke. Cuma kalau yang kayak pesanan online tuh ada yang ngambil ke rumah atau enggak Gojek. Oh, Gojek. Oke. Karena semua kamu handle sendiri kayaknya nggak cukup waktunya ya. Kalau misalkan harus nganter-nganter kan gitu logikanya ya. Oke, selama ini udah hampir setahun menjalani usaha kok jadi usia sih. Gara-gara kamu nyebut 1 tahun aku jadi usia nih, Bill. Oke, selama ini sudah setahun menekuni dunia usaha di bidang kue. Enjoy nggak? Enjoy banget. Senangnya karena apa? Karena dapat cuan atau apa? Karena dapat cuan. Jujur. Karena dapat cuan. Nah, siapa tahu nih dari kamu jadi kang kue nanti dapat jodoh. Kan bisa aja. Oke. Nah, biasanya kamu punya target nggak? Per hari itu harus produksi berapa macam kue, terus jumlahnya dalam berapa banyak itu? Ada target nggak, Will? Enggak sih, kayak enggak. Cuma kayak tergantung pesanan aja biasanya. Berarti setiap hari itu selalu ada pesanan masuk? Ada aja. Oke, nah biasanya kalau kamu nitip ke warung itu sistemnya gimana? Tukar. Kalau misalkan nih, anggap dah kuenya tahan 1 atau 2 hari nggak laku, kamu ambil lagi? Iya, diambil lagi. Biasanya ada sampai gitu, Will? Ada sih Kak, beberapa. Pernah aja. Karena biasanya kalau kayak brownies tuh gitu tahannya sampai berapa hari? Kalau brownies manggang tuh tahannya bisa seminggu lebih dia, Kak. Di suhu ruang? Yes. Oke. Terus kalau biasanya kue-kue yang anggap udah cepet kategori basi gitu atau nggak layak jual setelah sehari, itu biasanya apa, Will? Roti. Roti. Donat sama roti nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma bertahan cuma 2 harian. Soalnya saya roti sama donatnya tuh nggak make pelembut tambahan. Pure kuning telur dia, Kak. Oh, kuning telur. Yes. Oke. Berarti kalau kita bikin kue itu emang rata-rata orangnya pakai kuningnya aja, putihnya enggak? Iya, rata-rata. Itu nggak ngaruh emangnya, Will? Karena kan biasanya kalau Kak ini nih lihat resep-resep di YouTube atau di mana gitu kan, biasanya kalau orang bikin kue itu kan sama putihnya. Tapi kamu tadi juga sempat bilang kamu murni nggak pakai putihnya, pakai kuningnya aja. Itu nggak ngaruh ke rasa nggak? Enggak sih, Kak. Tapi putih sama kuning itu kayak tergantung jenis kue yang dibuat juga. Oke. Oh, berarti ada mungkin beberapa jenis kue yang memang menggunakan pemutih telur. Ada juga beberapa yang memang sama sekali tidak menggunakan. Itu 1 hari bisa ngabisin berapa telur kamu?
saya satu hari itu bisa dua apa itu? Oh, dua loyang. Dua loyang lah, apa namanya itu? Dua krat tuh ya. Oke, berarti 60 bijian kan itu kan, karena satu gini kan 30 biji isinya. Oke, jadi selama ini sudah menekuni nih berbagai macam jenis kue. Nah, sekarang kamu kesini, terus kamu udah produksi? Udah kemarin malam Udah kirim juga? Udah, wih, berarti tadi pagi kamu sebelum kesini udah kamu kirim dulu, baru melimpir ke RRI ya. Oke, nah kalau yang kayak gini aku ajak ngobrol tuh suka teman Pro 2, karena kan usianya itu masih 20, masih tergolong kecil ya. Kalau untuk pengusaha itu biasanya rata-rata pasti 25 tahun ke atas kan gitu ya, usia dewasa. Tapi Willy di usianya yang baru 20 tahun, berarti kamu mulai menggeluti di usia 19 tahun kemarin kan ya. Jadi usia 19 tahun tapi udah punya usaha di bidang kue. Wah, ini pencapaian yang luar biasa. Teman Pro 2 kalau mau nanya-nanya sama Billy bisa banget. Silakan kamu bisa WhatsApp aku di 0811 3911 1054, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Bisa juga live chat di aplikasi RRI Digital atau di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi. Terkait dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini, mau gengsi atau cuan gitu. Nah, kalau Willy milihnya cuan dong. Cuan gitu. Oke, karena rata-rata sekarang itu udah nggak kenal gengsi ya, Will ya. Meskipun kamu cowok, kamu nggak gengsi kan? Enggak, ngapain gengsi? Kan ada money. Kok jadi nyanyi kita? Oke. Karena hidup di dunia serba modern, serba digitalisasi sekarang itu, apapun yang menjadi keunggulan kita, kelebihan kita, selagi bisa menghasilkan cuan,
gas aja. Oke, nah tadi Willy juga udah jelasin nih beberapa jenis-jenis kue yang biasanya diproduksi. Kemudian untuk proses pembuatannya seperti apa. Aku pengen tahu nih Will, kalau biasanya kamu bikin kue, kamu kan tadi bilang bangunnya jam 4:30 pagi tuh. Karena dari proses pembuatan, packing sampai pengiriman itu ada beberapa kamu handle sendiri kan ya. Nah, boleh tahu nggak sih kalau misalkan kamu bikin kue satu harinya tuh berapa jenis? Terus itu memakan waktu itu kira-kira berapa jam? Biasanya itu kan saya mulai buat bangun itu kan jam 4:30. Oke. Saya tuh jam 5 tuh udah produksi sampai jam 10-an sih Kak. Jam 10. Jam 10 jam 11 tuh baru selesai, tapi kan setelah produksi itu harus didinginin dulu. Iya. Baru bisa kayak di packing gitu. Biasanya sih kalau satu jenis kue itu kamu perlu waktu berapa menit? Kalau donat sama roti itu bisa 2 jam. Iya, karena harus propping dulu kan Yes. ya. Itu kayaknya itu proses yang paling lama ya Will ya. Tapi kan bisa nyambi. Misalkan kamu pas ngadon donat sama roti, kamu kan bisa nyambi ngambil brownies gitu. Bisa kan ya? Saya biasanya barengan. Oh, barengan. Oh, berarti semua mixer menyala. Nyala sampai kompor open nyala. Oh, semuanya nyala. Oke, berarti jadi satu. Jadi ketika udah selesai ini udah kamu langsung finishing gitu ya. Oke, nah selama ini kan Willy juga ngerjain sendiri gitu. Pernah nggak ngerasa kayak kok lelah banget gitu? Atau kepikiran nggak sih kalau ngajak orang atau pegawai gitu yang bisa bantu-bantu kamu bikin kue? Kepikiran sih untuk ngajak karyawan Kak. Tapi untuk sekarang tuh masih kerja sendiri dulu. Kerja sendiri. Mungkin masih lihat prospek ke depannya. Ada niatan nggak kalau misalkan nih sekarang kan udah mulai jualan, udah jalan lah hitungannya jualannya Willy. Punya keinginan nggak? Atau target gitu? Beberapa bulan ke depan atau tahun sekian kayaknya aku harus punya toko atau outlet kue nih. Punya Kak. Punya pemikiran seperti itu. Nah, kira-kira target kamu di kapan? Target saya tuh mau buka store tuh awal tahun sih Kak rencananya. Awal tahun depan? Ya. Itu berencana bukannya di Singaraja atau di kampung kamu di Grok nggak? Di Singaraja sama di kampung rencananya. Oh, rencananya di Singaraja sama di kampung. Oke, kita doakan ya teman Pro 2. Semoga yang menjadi cita-citanya Willy itu bisa tercapai, punya outlet sendiri gitu ya. Jadi kan lebih mudah nih orang-orang kalau pengen icip-icip kuenya Willy kapanpun gitu, di jam berapapun itu kan bisa gitu. Nah, kalau sekarang kan terbatas waktunya ya nggak sih? Paling kalau misalkan pengen ya harus di toko-toko yang memang dititipin sama Willy. Tapi kan udah ada labelnya kan ya? Sudah. Kuenya kan udah ada. Jadi kalau kamu pengen nyobain atau mungkin siapa tahu nih kamu ke toko-toko buah atau ke toko makanan kemana gitu, lihat ya kalau ada kue miliknya dari Billy Bakery. Nah, itu berarti produksinya Willy. Nah, Willy biasanya berarti kalau ngirim kue ke toko-toko itu setiap hari? Iya, setiap hari Kak. Setiap hari. Nah, itu biasanya ngirimnya berapa banyak, Will? Enggak nentu sih Kak, tergantung. Maksudnya di toko tuh kayak misalkan kemarin bawa ada sisa, berarti saya harus kayak ngurangin bawa gitu. Oke. Berarti tapi yang ada sisanya itu kan bisa dijual lagi hari ini? Bisa, atau enggak yang kayak maksudnya udah agak keras tuh saya biasanya retur. Oh, tukar. Nah, Ya, itu kalau yang kayak itu kamu gimanain? Kalau yang udah di retur itu berarti kan harus dibuang ya? Iya, kalau misalkan nggak begitu keras bisa dimakan, kalau nggak yang udah keras banget itu baru dibuang. Oke, berarti kalau memang masih layak konsumsi ya dikonsumsi. Kalau memang udah enggak. Nah, biasanya kan tadi kamu bilang karena kuenya nggak ada pengawet itu kan cuma bertahan sampai 2 hari ya. Kalau yang kategori kayak donat, roti itu 2 hari. Tapi kalau brownies itu bisa semingguan di suhu ruang. Nah, Billy pernah nggak punya pengalaman yang nggak mengenakan aja deh dulu daripada yang enak gitu? Pernah nggak suatu ketika nih kamu bikin produksi kue, udah jamnya mepet tapi kuenya gagal? Pernah nggak? Pernah Banget. Ceritain dong kapan itu kejadiannya? Sering. Itu gimana kok bisa gagal? Kayak donat misalkan, saya tuh kayak sering lupa naruh gula. Gula atau enggak ragi. Jadi dia tuh kan nggak mengembang jadinya Kak. Iya, kalau nggak pakai ragi. Ya jadi tuh kayak harus ngulang lagi. Kalau nggak kayak donat tuh kan didiaminnya, di proofingnya tuh kan 1 jam. Kan saya kayak lupa timer gitu. Udah berapa lama nih gitu. Kan jadi kalau over proofing tuh emang dia tuh ngembang, tapi pas digoreng tuh kempes jadi dia. Iya, gitu. betul.
Memang sih pas emang ya. Jadi dia kayak kadar minyaknya tuh tinggi ya. Tinggi jadi. Kalau emang overpropping gitu kan, karena kayak ini juga sering bikin di rumah karena karena emang anak-anak doyan banget sama donat. Jadi kalau misalkan kalau libur gitu emang sering sih. Tapi cuman kue itu aja yang aku bisa yang lain aku nggak bisa. Aku cuman bisa beli aja. Oke. Nah itu biasanya kue yang paling sering itu di donat ya, Donat. yang maksudnya yang gagal produksi lah hitungannya kan. Nah kalau seperti itu kamu gimana mensiasatinya? Anggap nih kayak donat nih, kamu propping udah terlalu lama, otomatis kalau digoreng pun juga nggak bakal ada hasilnya. Itu kamu tetap goreng atau kamu udah bahan mentahnya kamu buang aja atau gimana? Atau olah mungkin jadi kue yang lain? Kalau diolah jadi kue lain nggak bisa Kak. Nggak bisa. Saya buang biasanya. Oh dibuang aja Ya. biasanya. Tapi kalau adonan donat yang kayak belum isi ragi itu kan belum isi ragi masih bisa diselamatkan. Oh masih bisa diselamatkan. Itu biasanya dijadikan apa Wil? Tambah ragi langsung atau? Iya ditambah ragi lagi. Oh tambah ragi. Kalau aja. yang udah isi ragi itu nggak bisa Oh, karena dia tuh adonan tuh jadi asem dia. Oh gitu. Bau jadinya dia. Karena mungkin karena terlalu lama, Terlalu lama di luar ya. Karena kan memang semuanya kalau apalagi kalau pakai ragi instan itu kan emang ada waktu-waktunya untuk kita propping berapa hari gitu kan ya. Oke, nah itu mungkin pengalaman yang sering kata Willy sering terjadi. Nah selain donat biasanya kue apa nih yang pernah gagal kamu produksi di saat jam genting Will? Apem gula dabu. Itu kenapa bisa? Karena lupa naruh gulanya atau gimana Will? Karena kekecilan api. Atau enggak gasnya tuh kayak tiba-tiba mati kayak gitu. Oh iya ya ngaruh ya. Ngaruh. Ngaruh banget kan kalau memang sih karena kayak ini juga biasanya kalau hari raya sering juga bikin apem-apem kayak gitu emang ngaruh banget dia. Kelamaan juga adonan diam di luar juga nggak bakal ngembang bantet jadinya kan nggak enak. Kadang di luarnya mateng tapi dalamnya mentah kan ada tuh yang kayak gitu ya. Itu mungkin kalau Kang Kue itu udah tahu suka dukanya banget kayak gimana. Oke, nah itu mungkin yang menjadi kenangan terpahit ya kalau di dunia perkuean yang dijalani oleh Billy. Nah tadi Billy juga sempat bilang itu produksi sendiri paling nggak sampai jam 10 atau sampai jam 11. Nah itu kamu packing kan juga sendiri, ngirim-ngirimnya juga sendiri. Nah itu biasanya tuntas di pukul berapa tuh Will? Jam 2 sih Kak, baru kayak jam 2 tuh udah selesai. Oh jam 2 tuh udah selesai. Nah kalau misalkan nih ada orderan dadakan gitu misalnya kan, ada orang nih misalkan anggap dah saya perlu kue, anggap 50 atau 100 pieces untuk sore, itu biasanya kamu bikinin? Kalau waktunya nuntut saya buatin. Kalau waktunya nuntut dibuatin. Tapi kalau emang nggak bisa ya mau gimana lagi kan gitu. Tapi biasanya kalau emang nggak bisa tuh saya tawarin kayak kue yang lain. Kalau donat roti itu kan emang nggak bisa dia Kak. Oh nggak bisa ya. Karena isi waktu proppingnya tuh ya. Tuh lama. Mending lebih ke brownies kali ya yang lebih cepat ya. Brownies lebih cepat. Nah biasanya kalau ini ada pesanan mendadak gitu nggak bisa kan ya, tergantung requestan kuenya nggak bisa jadi ya. Nah biasanya kalau orang pesan kue sama Willy itu hamin berapa sih harusnya? Hamin 1 bisa sih Kak. Hamin 1 bisa. Berarti dia misalkan nih anggap nih hari ini Willy produksi 5 macam kue andai kata. Ada nih customer yang malam-malam nelpon, aku mau dong Will kuenya kamu ya 2 macam atau 3 macam di luar dari hasil kamu produksi yang mau kamu produksi, itu bisa kamu sanggupi? Bisa. Oke, yang penting jamnya nggak mepet gitu. Nggak mepet aja. Yang penting jamnya nggak mepet. Karena biasanya satu hari itu produksi berapa jenis kue sih Will? Berapa ya Kira-kira mungkin 8 jenis. Oke, berarti itu setiap harinya 8 jenis kue yang kamu produksi. Berarti setiap hari emang Willy udah punya jadwal. Misalkan harus ngirim di outlet ini udah ada jadwalnya seperti itu. Oke, kalau misalkan kalau orderan online itu kan kita nggak bisa prediksi kan ya. Nggak nentu kan, kadang si A kan nggak mungkin tiap hari beli kue. Sama halnya si B juga kan nggak bakal beli kue kan gitu ya. Jadi itu kan nggak bisa nentuin gitu kan ya. Jadi produksinya biasanya tutup order itu di jam berapa Will kalau malam? Nggak nentu sih Kak. Nggak nentu. Kayak waktu nih ada yang ngechat tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi,
untuk jam 10 pagi. Maksudnya kuenya tuh ready jam 10 pagi. Bisa kamu sanggupi? Bisa. Yang penting kan maksudnya kuenya yang memang prosesnya lebih cepat pembuatannya kan gitu ya. Karena tadi emang sih kalau yang namanya donat kayak roti itu kan emang nggak bisa karena isi masalah di proofing gitu ya. Kalau brownies kan udah habis kamu mixer udah tinggal kamu panggang. Jadi kan lebih cepat ya logikanya. Nah, itu biasanya kalau donat jualnya per pieces itu kisaran harga berapa, Will? Kisaran harga 4.000, Kak. Oh, 4.000 kalau donatnya dengan aneka topping. Saya cuma punya 2 topping sih, Kak. Meses sama keju aja. Oh, berarti cuman Willy cuman pakai 2 jenis itu aja. Oke, luar biasa. Jadi berarti nggak ada rasa-rasa yang lain kayak bomboloni yang kayak gitu nggak? Belum. Oke, untuk sekarang masih fokus ya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Karena apa-apa kamu semua serba sendiri. Ke pasar pun kamu harus sendiri gitu ya. Makanya kamu nyari pacar biar ada teman, biar ada yang gandeng kamu. Ada juga yang bantu kamu, Will. Oke, teman berdua. Jadi sebenarnya sih apapun usaha kita ya masih bisa dijalani sendiri ya. Kenapa harus minta bantuan ke orang kan gitu logikanya. Memang sih sebenarnya kita hidup nggak bisa sendiri juga kan, Will ya. Tapi tetap harus ada yang gandeng kita, ada yang megangin kamu. Takutnya nanti kamu jatuh nggak ada yang narik, Will. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya-nanya sama Willy ya, jadi seputaran dengan usaha yang digeluti Willy Bakery yang pasti beraneka jenis kue yang dia jual ya, dia produksi setiap harinya. Silakan masih aku tunggu ya komentar ataupun pertanyaan kamu semuanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM bisa, live chat juga bisa, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin
Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. Masih ya bareng Kak Eni dan juga Kak Willy yang masih membahas seputaran dunia usaha perkuean. Karena yang namanya kue, aku yakin pasti setiap hari dicari orang, ya kan Will ya? Pasti semua orang itu pingin makan kue, apalagi kalau emang kuenya enak gitu ya, pasti banyak nih yang minat gitu ya dengan kue yang kamu bikin. Karena tadi Willy juga sudah nyebutin kue-kue apa aja sih yang diproduksi setiap harinya. Nah, kalau boleh tahu Will, dari sekian kue yang tadi sudah kamu sebutin kan ya, apa sih sebenarnya kue yang kamu produksi tapi paling laris? Yang paling laris tuh donat kentang sama bolen pisang, Kak. Itu yang paling laris setiap hari. Nah, itu biasanya kamu bisa produksi sampai berapa, Wil? Kalau donat tuh bisa 100 pieces? Satu hari? Yes. Wow. Kalau kue bolennya? Bolen tuh biasanya 30 box. 30 box. Itu satu box harganya berapa, Wil? 20.000. 20.000 isinya? Isi 4. Isi 4 pieces. Yes. Berarti hitungannya 5.000 per pieces gitu ya. Berarti orang beli harus satu boxnya itu. Iya, harus satu box. Harus satu box. Nah, itu dua kue andalan kamu lah ya, yang menjadi ciri khasnya. Jadi itu yang paling laris ada di kategori kue donat sama bolen. Oke, itu yang paling laris. Kalau brownies gimana, Will? Brownies lumayan sih, Kak. Lumayan. Biasanya kalau di hari raya banyak dicari ya. Ya, kalau hari raya kayak perayaan Purnama Tilam kayak gitu, banyak peminatnya. Oke, kamu biasanya kalau brownies yang kayak gitu hamin berapa tuh orang harus pesan kalau hari raya? Kalau momen-momen tertentu? Biasanya saya kalau hari raya tuh PO-nya tuh udah dari 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya, close-nya Hamin 1. Hamin 1 masih bisa. Masih bisa. Nah, itu kalau hari raya kan orderan kamu membludak nih. Kamu bikin sendiri juga? Sendiri. Apa mungkin minta bantuan mama kamu suruh bantuin? Sendiri. Waduh, luar biasa ini cowok ya. Strong banget kamu, Mil. Kamu harus tunjukkan kestrongan kamu ya. Oke. Nah, kalau dari kalau tadi kan jenis kue yang memang paling banyak diminati. Nah, terus kalau kamu cara menjaga kualitas kue kamu seperti apa, Mil? Kalau saya menjaga kualitas tuh kayak tiap bahan tuh saya timbang, Kak, biar kayak kualitas tuh biar tetap terjaga kayak gitu. Biar pas gitu biar ya, pas, dari segi rasa, ukuran juga. Tampilan. Nah, karena kan itu yang paling berpengaruh ya nggak sih? Karena orang kalau lihat kue itu pasti dari tampilan dulu. Kalau rasa mungkin nomor 2, karena kan kalau nggak dimakan kita nggak tahu rasanya. Oke, karena kita juga nggak bisa icip-icip untuk nyobain, nggak ada apa namanya. Kalau yang untuk nyobain itu apa namanya, sampel tester gitu kan nggak mungkin kan ya, masing-masing kue harus disediakan testernya kan nggak mungkin. Jadi memang yang untuk menarik daya gini pembeli itu kan memang dari tampilan ya, tampilan yang harus dia lihat, mungkin packagingnya seperti apa, kan itu juga merupakan nilai plus ya ketika kita mengemas suatu produk yang ingin dijual. Oke, nah biasanya strategi promosi yang efektif yang kamu lakukan offline kah atau online kah? Online sekarang. Online. Atau itu biasanya kamu promo di mana? Di Instagram misalnya, di akun pribadi. Oh, di akun pribadi. Oke, mungkin bisa disebarluaskan akun pribadinya Willy apa? Akun pribadinya tuh Willy12_w. Willy12_w. Yes. Kenapa nggak ada kata bakery-nya? Punya akun bisnis, cuma saya tuh jarang aktif di sana karena nggak keburu. Berarti kalau orang-orang yang pengen pesan kuenya Willy udah lewat DM Instagram aja, atau mungkin bisa ada nomor WA yang mau bisa dihubungi gitu? Ada. Oke, kamu kasih tahu aja teman berdua, siapa tahu nih besok kan pasti open PO juga Willy.
Siapa tahu nih hari ini karena dengar mereka dialog kok penasaran gimana sih rasanya kuenya Willy, mungkin pesannya bisa di mana? Kalau pesannya tuh bisa di nomor WA 085 738 447 551. Oke, nah itu untuk pesan lewat WA ya. atau DM di Instagram juga bisa. Oke, nah jadi itu tadi kalau dari untuk menjaga kualitas itu pasti takaran ya. Takaran karena kan biasanya kalau orang nyari kue kita itu kan pasti oh ini rasa kuenya si A ini enak, kayaknya besok kalau ke Singaraja beli lagi deh kan gitu. Nah mungkin itu yang menjadi langkah awal. Nah selain di Instagram itu biasanya Willy promo di mana lagi? Di TikTok sih Kak. Oh di TikTok juga ada. Oke. Apa nama TikToknya? Willy_bakery. Oh kalau di TikTok itu iya. nama gininya, bakery-nya gitu ya. Nah jadi kalau menurut kamu sih Will, dalam menjual kue kamu lebih setuju fokus ke satu kue atau ke banyak kue? Kalau disuruh milih? Banyak kue sih, tapi masih kayak di jenis kuenya itu Kak. Maksudnya? Kalau masih kayak saya tuh fokus ke semua kue, tapi kayak masih seputaran kue gitu. Bukan makanan. Oke. Oh yang penting masih seputaran kue. Ya. Nah itu biasanya berarti kalau tadi kan Willy bilang satu hari itu ada 8 jenis kue. Berarti itu emang target setiap hari kuenya itu aja, apa berubah-ubah setiap harinya Will? Kayak ada yang berubah gitu Kak. Yang paling wajib setiap hari kamu produksi itu kue apa? Donat, roti, bolen. Itu 3 jenis kue andalan kamu yang kamu produksi setiap hari. Oke, kalau brownies kalau sewaktu-waktu mungkin ya. Biasanya kamu kalau bikin brownies itu sekalian untuk stok misalkan untuk penjualan berapa hari gitu? Oh enggak, saya buatnya tuh fresh Kak tiap hari gitu. Kalau ada pesanan baru buat gitu, enggak nyetok. Oh, enggak nyetok. Enggak nyetok banyak. Oke. Jadi setiap hari memang ada produksi ya untuk browniesnya. Selain ketiga kue andalan kamu tadi, ada bolen, ada roti sama donat. Kalau roti itu yang maksudnya roti gimana Will? Yang isiannya apa? Kalau saya tuh roti jadul gitu Kak, isiannya tuh filling coklat. Kayak roti kasur gitu? Iya kayak gitu. Kayak gitu sama. Oh bentuknya kayak gitu juga. Oke. Karena memang itu juga biasanya paling banyak dicari kan ya oleh orang-orang jenis-jenis roti itu. Nah, Willy, jadi tadi dari segi dari cara mempertahankan rasa itu kan emang penting banget kan ya. Terus branding juga kan itu yang nggak bisa juga kita sepelekan, karena dari branding itu juga mendatangkan banyak pelanggan kan gitu ya. Nah, selama ini pernah nggak Will ada yang pesan tapi di cancel mendadak? Ada. Itu biasanya emang yang ordernya fiktif atau gimana? Fiktif sih biasanya. Fiktif ya. Oke. Nah biasanya kalau punya pengalaman seperti itu, kuenya kamu bawa kemana? Tapi biasanya tuh kalau kayak ada orderan online tuh biasanya saya minta DP dulu atau enggak bayar dulu baru dibikinin. Oke, bagus. Karena kalau nggak tanpa DP takutnya kan fiktif gitu ya. Ya kalau misalkan pesennya cuman 10 biji, 20 biji mungkin Willy masih bisa lah dijual logikanya hari itu. Tapi nanti kan takutnya dia mesennya 100 pieces. Lah mau dibawa kemana itu kue 100 pieces? Oke, luar biasa teman Pro 2, nggak kerasa ya obrolan kita sudah hampir 50 menit nih pagi hari ini bareng Willy. Nggak kerasa kan Will? Nggak kerasa. Sekarang masih nervous lagi? Dikit. Oke. Nah tadi juga sudah banyak banget nih pembahasan yang sudah kita bahas seputaran kue dari Willy Bakery. Nah Willy mungkin kedepannya pengen nggak sih kamu ada target gitu jenis kue yang pengen dijual? Yang masih jadi angan-angan apa? Kalau boleh tahu, kasih bocoran dong. Cookies ya. Oke, itu cookies sama nastar sih Kak, tapi nastarnya itu nastar gepeng. Maksudnya? Kan kalau nastar tuh pada umumnya bulat. Yes. Kalau saya tuh mau biar digepeng gitu dia. Yang digepeng. Terus nanti ngisi selainya gimana konsepnya Will? Pertama tuh kayak biasa, kayak nastar biasa kayak dibuletin, diisi selai, nanti kayak digepengin gitu dia. Oh gitu. Biar beda. Tapi kalau nanti ketika gepeng dia tuh apakah selainya nggak keluar? Enggak. Berarti kamu udah percobaan? Sudah. Oke, bagus. Karena memang seorang pengusaha harus cerdas, harus punya inovasi untuk merebut hati penjualnya. Kalau cookies ya tadi. Yes. Mau cookies apa? Cookiesnya tuh nanti ada rasa
coklat, red velvet, tiramisu, sama tiramisu sama green. Itu green tea itu rencananya kamu mau produksi mulai kapan? Rencananya habis Pagerwesi sih, Kak. Habis Pagerwesi, karena Pagerwesi kamu udah open order ya. Udah open order kan kalau Pagerwesi. Oke, jadi mungkin itu kedepannya pingin nambah jenis kue cookies, berarti cookies yang ada coklatnya gitu ya. Oke, yang di luarnya ada coklat yang panggang gitu kan. Oke, nah, oke teman Pro 2, kita doakan semoga apa yang menjadi harapan usaha yang sekarang Willy geluti semoga lancar, tambah laris, orderan masuk terus, dan apa ya yang jadi harapan Willy tadi, tahun depan segera bisa buka outlet kuenya biar bisa merekrut tenaga kerja juga. Jadi secara tidak langsung kan kamu membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang memang lagi membutuhkan pekerjaan kan gitu. Oke, sebagai closing deh Will, ada yang ingin kamu sampaikan untuk teman Pro 2 sebagai anak muda yang sudah menggeluti dunia bisnis kue? Silakan. Apa nih pesan-pesannya untuk teman-teman? Pesannya tuh kita sebagai kayak pembisnis muda tuh harus kayak terus belajar gitu, Kak. Oke, pokoknya yang penting jangan bosan. Belajar dan belajar. Oke, luar biasa. Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah setia banget ya dengerin obrolan kami kurang lebih 50 menit ke belakang. Dan Willy, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu hadir ke studio Pro 2. Kita bincang-bincang di sini seputaran bisnis kamu. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Sukses buat Willy di usaha dan juga kuliahnya juga semoga lancar. Teman Pro 2, jadi semoga apa yang menjadi obrolan aku sama Willy bisa memotivasi kamu, memotivasi anak muda untuk tidak takut atau jangan ragu-ragu ketika kita mau memulai bisnis, entah itu bisnis apapun. Kalau kamu tidak berani, kalau tidak bisa ada keberanian untuk maju, kapan lagi? Yang pasti apapun usaha kamu, apapun bisnis yang ingin kamu jalani, yang penting kamu harus punya keberanian dulu. Jangan takut gagal, karena sekali gagal ke depan pasti ada keberhasilan dan kesuksesan yang bakal menunggu kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.